Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Nining Yustiana. Di video kali ini Bapak Ibu Guru Hebat, saya ingin berbagi mengenai kegiatan pada Loka Karya 3 Program Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 7 di Kabupaten Bandung Barat yang diselenggarakan kemarin di SMP Negeri 3 Lembang pada tanggal 11 Maret 2023. Here we go. Ibu Rani Kurnia Sari, MPD, yang terhormat Bapak Dr. Haji Rustiana, Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini Sabtu 11 Maret 2023 dalam acara pembukaan Loka Karya 3 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bandung Barat. Bapak dan Ibu yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Rustiana STMT PDMAP selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat beserta jajaran yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengajar praktik serta calon guru penggerak pada program pendidikan guru penggerak angkatan 7 serta rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama tentu yang paling layak, yang paling utama untuk kita sampaikan adalah puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini, sehingga cahaya-cahaya di langit sudah terlihat ya Bu di jendela. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada kecintaan kita baginda Rasulullah SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaat dari beliau dan berkumpul dengan beliau di hari akhir kelak. Mohon izin Bapak dan Ibu bahwa pimpinan kami dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, Bapak Hartono tidak dapat hadir pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Semangat ya. Kesarapan ya. Ini paling pada nabi dia. Nah kata buah-buahan. Tapi hari ini nggak suara teman. Nah,
Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama permohonan maaf Pak Kadis tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini karena berbentrokan dengan kegiatan sekarang ada lomba atau pembukaan turnamen sepak bola di Cikalongwedan, ada Pak Bupati di Pak Kadis hadir di sana dan beberapa kali juga menghadiri. Dan tugas saya untuk membuka dalam kegiatan acara Bapak Karya ketiga guru penggerak pada hari ini. Bapak Ibu sekalian di belakang ketiga, ketiga Sobina Nabongan ada di belakang dari ketiga. Dokter nanti di topi itu di serang, dokter di topi tadi nilai kecil hilang gitu kan di topi di serang Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terhormat Ibu Dr. Nenden, juga Ibu Rani PD, juga para ngajar praktik, juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, guru-guru pilihan. Ya, guru penggerak itu guru pilihan karena punya kemauan tinggi gitu kan untuk bisa berubah. Untuk kegiatan hari ini kan diminta untuk pagi. Semoga kita tetap semangat dan terus bergerak. Bapak udah sarapan belum? Belum. Ada lagi sebelum kita merefleksikan sesi kita kali ini? Yang berhubungan dengan minat tadi, minat murid dalam pembelajaran, ada alternatif misalnya murid diberikan pilihan 3 bidang yang akan dibuat proposal. Benar juga, tetapi ketika Bunda melaksanakan teknik yang berbeda dengan memberi kebebasan juga benar sebetulnya. Terus yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya Bapak Ibu semuanya mungkin bisa fokus, relax, tidak kalau lagi tulis boleh berhenti dulu, ya boleh santai. Oke, nanti kegiatan ini akan dipandu sama Ibu Yuyun ya. Enggak. Dibacakan. Seperti itu. Ada lagi sebelum kita merefleksikan sesi kita kali ini? Yang berhubungan dengan minat tadi, minat murid dalam pembelajaran, ada alternatif misalnya murid diberikan pilihan 3 bidang yang akan dibuat proposal. Benar juga, tetapi ketika Bunda melaksanakan teknik yang berbeda dengan memberi kebebasan juga benar sebetulnya. Terus yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya Mohon dihentikan semua kegiatan. Kita akan mencoba melakukan teknik stop. Bapak dan Ibu boleh memejamkan mata, kita renungkan apa yang akan disampaikan. Silakan ambil nafas panjang, buang perlahan, amati perasaan, pikiran, apa yang kita rasakan. Mari kita istirahatkan sejenak fisik dan mental selama
senyaman mungkin. Bapak dan Ibu, cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja dengan rileks. Pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup pandang ke bawah. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Mari kita nafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernafas. Bernapas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan. Amati tubuh yang terasa rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, telapak kelopak mata, pipi, leher, dan dada. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Bapak dan Ibu. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Perasaan Bapak dan Ibu saat apakah yang Bapak dan Ibu pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Bapak Ibu lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa pasangan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Bapak Ibu rileks. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah dan tetap rileks.
saja suara yang terdengar. Kira-kira dari mana suara tersebut? Berikan jeda kurang lebih 30 detik. Kita akan menyelesaikan latihan mendengar dengan sadar ini. Silakan buka kembali mata secara perlahan. Ambil nafas panjang dan dalam sekali lagi. Terima kasih. Sejenak dari kegiatan apapun yang sedang dilakukan saat ini, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisinya, dapat menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh. Kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Silahkan arahkan pandangan ke depan Bapak Ibu saat ini. Kemudian rileks. Bapak Ibu mungkin tidak usah menatap teman yang ada di arah berseberangan. Bapak Ibu bisa amati 3 benda yang ada di depan Anda saat ini. Mulai dari benda pertama, perhatikan benda tersebut apa adanya. Kita lihat bentuknya, teksturnya, warnanya. Kemudian gerakan yang mungkin dapat ditimbulkannya. Jika sudah, kita lanjutkan pada benda yang kedua. Kembali perhatikan benda tersebut apa adanya. Kita lihat lagi bentuknya, kita lihat teksturnya, kita lihat lagi warnanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengecek dulu kehadiran daripada anak-anak semua kelas 4 ini. PP yang mengajarkan arti yang kopi, Pak. Ya, bangun jam berapa tadi? Yang mana? Dari kami 1:07, kita salah sepuluh. Belum balik, Pak. Ada yang baik, ada yang jalannya dari rumah ke sekolah jalan kaki. Ada yang naik pesawat, Naik skateboard. Baik, dari apa yang telah Bapak tanyakan tadi, itu bagaimana Bapak mengetahui kesiapan daripada belajar, bagaimana pelaksanaan apa yang ya. Baik Bapak Ibu, dari apa yang telah kita simulasikan, karena melihat dari tadi Bu Ratih yang susah untuk mengobservasi bagian mana yang masuk ke dalam KSE seperti itu. Nah, saya coba untuk memberikan penjelasan dari RPP yang telah saya buat. Meskipun saya sudah mensimulasikannya, tetapi saya perlu memberikan sebuah penjelasan dari kelompok kami hasil diskusi. Dalam kegiatan pembelajaran itu terbagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama pendahuluan, inti, dan penutup. Di setiap tahapan pembelajaran itu saya memasukkan, kami ya
kami memasukkan beberapa KSP yang muncul. Contoh, di pendahuluan, kebetulan RPP ini tidak diambil, tidak bisa masuk farmasi, bahkan kedokteran juga tidak bisa masuk mungkin kalau biologinya tidak diambil. Tapi setelah seiring dengan ini kan ternyata penerapan dari kampusnya juga mulai menyesuaikan ternyata dengan kebijakan itu gitu. Ya jadi perbaikan untuk sekolah saya juga seperti itu paling. Jadi tidak bisa memfasilitasi 100% kalau di sekolah saya, tapi hanya sekitar 90-80% terfasilitasi minat dan bakat. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok seni kita simpel saja sih Bu ya. Sama seperti kelompok 2, kita akan menggunakan teladan, belajar, dan berkolaborasi. Untuk teladan, kapan sih dilaksanakannya? Tentu saja istilahnya anytime, anywhere gitu. Kapanpun, dimanapun menjadi contoh rekan-rekan yang lain. Sehingga ketika mereka melihat kita, oh seperti itu. Nah, kemudian untuk belajar dan kolaborasi. Di sini kebetulan kan kalau di SMP, di SMA itu ada MGMP mata pelajaran, ada juga MGMP kabupaten. Kemudian di sekolah kami tidak disebut komunitas praktisi lagi dan memang sudah sekolah. Biasanya di kami itu ada yang disebut workshop atau IHT. Nah ini biasanya ada 1 semester sekali atau ada yang 1 tahun sekali. Tapi pasti di awal tahun ajaran itu pasti diadakan in-house training atau workshop. Nah kami berencana berbagi di dalam acara workshop atau in-house training tersebut. Kami akan tentu saja berbicara kepada pimpinan, bapak-bapak sekolah dengan kurikulum, memasukkan ini di dalam materi workshopnya sehingga kita bisa berbagi dan di semua teman-teman, di semua rekan sejawat dapat memasukkan kompetensi sosial emosional dan pembelajaran diferensiasinya kepada perangkat ajar masing-masing. Kemudian pendekatan yang akan digunakan tentu saja pendekatan andragogi, yaitu pendekatan orang dewasa. Jadi ada workshop setelah pemberian materi kita masukkan sama-sama di sana sehingga nanti produk yang dikumpulkan sudah berbentuk perangkat ajar atau modul ajar yang akan dipakai di tahun selanjutnya beserta dengan sudah ada diferensiasinya, sudah ada sosial emosionalnya. Kita tinggal menyediakan misalnya di kurikulum itu instrumen penilaian, maka yang harus ada terchecklist di sana. Begitu Bu, terima kasih. Hebat. Bagus. Silakan ini mau mana? Keren. Saya guru olahraga. Cuman ini menarik karena di sekolah saya juga terjadi. Jadi ini kan di level SMA ya. Kalau misalkan ditanya matematika disukai apa tidak ya rata-rata memang jarang. Nah, kalau di sekolah saya sendiri memang dikaitkan dengan tadi kesadaran diri. Nah, simpelnya gini. Saya bilang ke anak-anak bahwa mereka sekolah 3 tahun di Al-Hadis ya, misalnya di SMA Al-Hadis itu bukan untuk dapat ijazah, itu mah gampang. Tapi ada rencana kontribusi bulan atau misalkan cita-cita mereka yang lebih besar tuh di depan. Contohnya menjadi musisi, jadi dokter, jadi apa dan sebagainya. Nah, biasanya akan lebih mudah kalau untuk anak-anak yang punya tujuan untuk melanjutkan kuliah. Nah, kenapa? Misalnya saya pengen jadi musisi, itu kan jauh nih kaitannya sama matematika. Iya, tapi nanti musisinya kan mau kalau misalkan kuliah, tanya jurusannya apa, kuliahnya di mana, cara masuknya kayak gimana. Nah dari cara masuk kalau di kami, kalau misalnya cara masuknya pengen jalur rapot, berarti kan matematika juga harus bagus kan, dan yang lainnya juga sama. Dan kalau misalnya jalur tes umum, maksudnya apalagi gitu kan, ada penalaran umum dan sebagainya. Nah ketika itu dipahamkan, saya bilang silahkan Anda nggak suka, tapi ini sesuatu yang harus dilewati gitu. Iya, ada syarat administrasi yang harus dilewati. Nah, bisa jadi setelah mungkin mereka nanti jadi musisinya segala macam nggak terlalu banyak ini matematika, tapi minimal kan yang nantinya akan menjadi penggerak perubahan kelas
Salah satunya berarti jelas Bapak dan Ibu harus memiliki kompetensi pembelajaran diferensiasi, KSE, dan harus memiliki nanti proses coaching gitu ya untuk di paket modul ini. Pertanyaannya sangat menarik. Apakah keseluruhan unsur pembelajaran diferensiasi harus masuk? Itu kan pertanyaan dasar. Yang kebutuhan terutama kebutuhan di dalam pembelajaran diferensiasi kepada muridnya, kebutuhan belajar siswanya begitu. Apakah dimunculkan di per bagian begitu kan bisa seperti itu barangkali pertanyaannya, atau dimunculkan secara keseluruhan dari awal? Kalau tadi dari Ibu pertanyaan itu bukan yang dimunculkan dari awal. kebutuhan. Apakah unsur itu harus menjadi pertimbangan kita pada saat mau merancang satu pembelajaran diferensiasi, atau boleh kita hanya mengidentifikasi dari kesiapan dan profilnya aja, minatnya kita kesampingkan gitu. Apakah boleh seperti itu? Ada yang bisa silahkan. Di sini ini kita ketahui dari guru sekolah penggerak, dan sekarang sudah di tahun keberapa? Tahun kedua. Tahun kedua. Artinya materi ini sudah di luar kepalanya. Saking tidak ingat. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi-solusi terhadap apa yang menjadi keresahan. Mangga. Sedikit ya Bu ya berbagi kalau untuk kebutuhan belajar. Ini kan berhubungannya dengan assessment ya Bu ya. Ini adalah berhubungannya dengan assessment awal. Jadi assessment awal itu kan ada dua, ada kognitif, ada non kognitif. Jadi ada yang dilakukan oleh BK, BP secara keseluruhan itu biasanya tentang minat. Yang psikotes itu Bu di awal, makanya ketika kelas 10 atau sekarang pas naik ke fase F itu ada peminatan atau pemilihan mata pelajaran. Nah itu dilakukan secara semua gitu ya, klasikal. Jadi dianggap oleh psikotes atau kita meng-hire badan psikotes lengkap seperti itu. Jadi untuk yang guru mata pelajaran kita hanya melakukan contoh kalau yang assessment non kognitifnya sudah